Shalom, kita berjumpa kembali di kanal MDC Medan dalam ibadah hari ini, Minggu 14 November 2021. Kiranya sukacita surgawi senantiasa memenuhi hati kita sekalian. Mari memuji, menyembah, mendengarkan sabda Tuhan, dan bersekutu bersama saudara-saudari seiman dimanapun berada dengan segenap hati. Kami berdoa Anda diberkati dengan pelayanan ini. Silahkan menekan tombol subscribe agar Anda dapat langsung menerima pemberitahuan terbaru tentang pelayanan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan GKPB MDC Medan. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan di GKPB MDC Medan atau memiliki beban doa, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silahkan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di layar. Pada hari Selasa 16 November 2021 pukul 19.00 WIB kita akan mengadakan doa malam via Zoom dengan nomor meeting ID 222 333 0023 dan passcode doa malam. Minggu depan 21 November 2021 kita akan kembali beribadah secara hybrid, onsite dan online di kanal YouTube MDC Medan. Saudara dapat mengakses ibadah ini secara streaming pada pukul 9 WIB. Link Google Form yang bertujuan untuk memastikan kehadiran jemaat yang jumlahnya dibatasi hanya untuk 80 tempat duduk akan dibagikan kepada seluruh jemaat. Ibadah onsite akan dilaksanakan dalam 2 gelombang. Gelombang pertama pukul 9 WIB, gelombang kedua pukul 11.15 WIB. Dan ibadah secara onsite di satelit Lodendang sudah diadakan sejak minggu pertama pada bulan November 2021. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan, silakan menghubungi sekretariat untuk melakukan pendaftaran. Kita akan melakukan ibadah penyerahan anak secara online di setiap Selasa pertama setiap bulan dalam pertemuan doa malam bersama jemaat lainnya. Bagi saudara-saudari keluarga MDC Medan, persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke Bank BCA nomor rekening 022 0095 878. Persembahan misi di Bank BCA nomor rekening 022 22 35 551. Persembahan bangunan di Bank BCA nomor rekening 022 22 36 060. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Kita juga membawa persembahan untuk perayaan Natal 25 Desember 2021 dengan mentransfernya ke rekening persepuluhan sama seperti yang telah disebutkan di atas. Dan untuk jemaat yang beribadah onsite, silahkan memasukkannya ke dalam kotak khusus yang telah disediakan. Kami sangat menghimbau kepada setiap kita untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam beraktivitas setiap hari. Mencuci tangan, menjaga jarak aman, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selanjutnya, mari siapkan hati, siapkan catatan, dan kami ucapkan selamat beribadah. Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan tidak ada bandingannya. Tuhan Yesus Kristus rela memberikan nyawanya bagi manusia yang berdosa di atas kayu salib. Bukan hanya sekedar menebus dosa manusia saja, tetapi Tuhan menyertai manusia yang Dia tebus menjalani hari-hari yang sulit dan mengubahkan hal-hal yang sulit menjadi hal-hal yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang menebus dan yang mengenal kami berdoa menyatakan lebih lagi kebaikan dan keluar biasaan-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Urapi setiap hamba-Mu yang melayani untuk membangun tahta-Mu melalui pujian dan penyembahan, sehingga di saat Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan,
Engkau disenangkan, Tuhan. Kiranya Engkau juga berfirman melalui hamba-Mu yang telah Engkau urapi untuk menyampaikan sabda firman. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom umat Tuhan, mari kita puji Dia dengan sukacita, sebab Dia Yesus yang sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya.
Yesus ajaib. Yesus, Engkau sangat baik. Teramat baik bagi kami, Tuhan.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu ini di mana kami boleh beribadah bersama-sama. Kami percaya ya Tuhan, kami butuh firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah, bersabdalah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ajar kami, mampukan kami sehingga kami bukan cuma menjadi penyampai dan juga pendengar yang baik, tapi kami boleh menjadi pelaku daripada firman-Mu dan hidup kami boleh berbuah bagi kerajaan-Mu 30, 60 sampai 100 kali lipat. Sederhanakan firman Tuhan sehingga kami boleh mengerti. Mampukan kami ya Tuhan. Kami bersyukur kami siap menerima firman-Mu di dalam satu nama yang luar biasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita percaya, sama-sama kita katakan amin. Shalom jemaat semuanya, saya percaya Tuhan kita luar biasa dan kita semuanya dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Tema kita di bulan ini adalah The Good and the Wonderful God, ya Tuhan yang baik dan luar biasa. Dan ayat yang menjadi pokok pembicaraan kita selama 1 bulan ini dalam Hosea 4 ayat 6, yaitu umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saya percaya bahwa pengenalan akan Tuhan sangat penting dalam kehidupan kita. Kita saja kalau tidak begitu mengenal seseorang, kita bisa salah paham, kita bisa salah menduga, padahal dia baik kepada kita tapi kita merasa dia mencelakakan kita. Saya percaya juga kalau kita mengenal Allah dengan benar, maka kita dapat menyelami seluruh kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Minggu lalu kita sudah belajar dari Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Antoni Wan, mengajari kita tentang satu karakter Tuhan yaitu Allah itu kudus. Dan hari ini, minggu ini kita belajar tentang Allah itu murah hati. Perikop yang akan kita bacakan itu terambil dari Matius 20 ayat 1 sampai 16. Itu berbicara tentang perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Saya akan membacakannya buat kita semua. Matius 20 ayat yang pertama sampai 16. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya lagi ada orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan hal yang sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku itu. Ketika hari malam tuan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Sungguh perumpamaan yang cukup panjang, dan tapi kita bisa menemukan satu karakter Tuhan di situ, bicara tentang murah hati, agathos atau baik atau bicara tentang murah hati. Nah, untuk bisa mengerti perumpamaan ini, kita perlu tahu beberapa hal tentang perumpamaan ini. Perumpamaan ini hanya terdapat kita temukan di dalam kitab Injil Matius, tidak ada di kitab yang lain. Dan perumpamaan ini kalau kita mau mengerti, kita perlu tahu bahwa perumpamaan ini diberikan Yesus kepada murid-muridnya sebagai respon kepada pertanyaan Petrus yang menyikapi peristiwa orang muda yang kaya yang datang kepada Yesus. Dalam Matius 19 ayat 16 sampai yang ke-26. Di situ kita bisa menemukan ada seorang anak muda yang kaya yang datang kepada Yesus dan bertanya, guru yang baik,
bagaimana caranya aku bisa memperoleh hidup yang kekal. Lalu kata Tuhan, kamu harus menaati seluruh perintah Allah. Jangan ini, jangan ini, jangan ini. Lalu katanya, aku sudah menuruti itu sejak masa mudaku, apalagi yang kurang. Kata Tuhan, juallah segala milikmu, lalu kemudian berikanlah kepada orang yang miskin, lalu ikutlah aku. Lalu sedihlah orang kaya itu. Nah, kemudian Petrus meresponi kepada peristiwa ini. Petrus bertanya kepada Yesus, Yesus, kami sudah meninggalkan segala sesuatu demi mengikut Engkau. Apakah yang dapat kami dapatkan ketika kami sudah meninggalkan segalanya dan mengikut Engkau? Jadi ini pertanyaan Petrus kepada Yesus, dan akhirnya Yesus menjawab pertanyaan ini dengan memberikan perumpamaan ini. Kita perlu tahu perumpamaan adalah perbandingan perilaku atau keadaan manusia dengan sesuatu yang ada di sekitarnya. Perumpamaan membantu menjelaskan hal-hal yang sulit dimengerti menjadi lebih mudah dipahami karena memakai hal-hal yang sangat familiar di masa itu. Nah, perumpamaan itu bisa dibilang seperti sebuah kulit pelindung dari sebuah buah. Jadi untuk bisa mengerti maksudnya, kita perlu menyelidiki, kita perlu merenungkannya dengan baik-baik. Karena apa? Perumpamaan juga bisa melindungi maksudnya daripada orang-orang yang jahat atau orang-orang yang malas. Dan untuk mengerti apa isi daripada perumpamaan ini. Singkatnya, perumpamaan ini bicara tentang kemurah hatian Tuhan kepada manusia. Nah, kita kalau bisa melihat diawali dengan hal kerajaan sorga. Ketika Yesus berkata bahwa kerajaan sorga, ini berarti bahwa Yesus rindu supaya murid-muridnya itu memiliki konsep atau perspektif yang sama seperti Tuhan memandang manusia atau memandang kemurah hatian ini. Nah, kita perlu belajar, kalau kita melihat dari perumpamaan yang kita pelajari tadi, singkatnya ada seorang tuan yang pergi mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Ada 5 kali perekrutan di situ, pagi-pagi itu adalah jam 6, lalu kemudian jam 9, jam 12, jam 3, dan kemudian terakhir jam 5 sore. Dan ketika hari sudah malam, semua pekerja dipanggil untuk dibayarkan upahnya, mulai dari yang jam 5 dulu, 5 sore yang bekerja 1 jam, diberikan 1 dinar, selanjutnya yang lain dipanggil juga 1 dinar. Lalu kita mengetahui bahwa pekerja-pekerja lain yang masuk lebih awal bersungut-sungut kepada tuannya dan merasakan bahwa mereka diperlakukan tidak adil. Tetapi respon tuannya berkata bahwa aku bukan tidak berlaku tidak adil, aku memberikan sesuai dengan kesepakatan. Bukankah tuan itu bebas memberikan apa yang dia miliki sesuka hatinya? Dan tuan itu berkata bahwa menyatakan bahwa mereka itu sebenarnya iri hati kepada tuannya yang murah hati. Nah, penjelasannya apa tentang perumpamaan ini? Apa yang bisa kita pelajari dari perumpamaan ini? Nah, memang ada beberapa hal yang kita sulit mengerti di tengah-tengah perumpamaan ini. Yang pertama adalah bicara tentang tuan yang tidak masuk akal. Kenapa? Kenapa tuan ini bersedia membayar orang yang bekerja, yang punya durasi pekerjaan yang berbeda dengan yang lainnya? Orang yang sudah bekerja dari jam 6 pagi sampai petang jam 6 dibayar 1 dinar. Sementara yang lain cuma bekerja 1 jam saja juga dibayar 1 dinar. Rasanya kok tuan ini gak masuk akal. Kalau ada tuan ini seperti ini hidup di masa kini, pasti perusahaannya akan pilot atau bangkrut. Kenapa? Karena pekerjaannya dibayar tidak sesuai dengan jam kerjanya. Hal kedua yang mungkin sulit dimengerti adalah mengapa pembagian upah terlihat tidak adil. Yang satu dibayar, yang masuk jam 5 dibayar 1, sementara yang dari jam 6 juga dibayar 1. Kedua hal ini yang membuat kita kemudian agak sulit mengerti maksud daripada perumpamaan ini. Nah, ada 3 pelajaran penting yang dapat kita temukan dari kemurahan Tuhan yang kita baca dari perumpamaan ini. Yang pertama, poin pertama yang dapat kita pelajari adalah Tuhan tidak berhutang apa-apa. Kalau kita membaca di perikop yang tadi dikatakan bahwa di ayat yang ke-10, kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar. Lalu ketika mereka menerimanya mereka bersungut-sungut kepada tuannya. Lalu mereka berkata, kenapa kamu menyampakan kami dengan yang baru masuk tadi? Sementara kami sudah bekerja dari pagi kena panas terik matahari. Orang-orang yang bekerja dari awal mereka merasa bahwa harusnya mereka mendapatkan lebih banyak dari tuannya. Mereka merasa tuan itu harusnya berutang, harusnya wajib memberikan lebih daripada yang diterima oleh yang bekerja di jam 5 sore.
Bapak Ibu mungkin pernah mendengar satu kalimat seperti begini. Dikatakan jika Anda mengutamakan Tuhan dan melayani Dia dengan segenap hati, Dia pasti akan memberkati Anda karena Tuhan bukan debitur manusia. Sekilas kalimat ini sepertinya baik ya, tapi tidak benar. Karena apa? Seakan-akan kalimat ini mengatakan bahwa Tuhan itu berutang kepada kita. Kalau kita melakukan pelayanan, kalau kita berbakti kepada Tuhan, seakan-akan Tuhan itu berutang kepada kita, berutang sesuatu kepada kita. Saya perlu katakan bahwa Tuhan tidak berutang apa-apa dalam hidupan kita selain daripada hukuman kekal akibat dosa-dosa kita. Itu yang tidak Dia berikan kepada kita. Karena Dia telah membayarnya lunas di atas kayu salib. Bukan Dia yang berutang kepada kita, justru kitalah yang berutang segalanya kepada Tuhan. Ada seorang penulis, seorang penginjil dan juga seorang pendeta yang bernama R.A. Torrey. Satu kali dia ada seorang yang mengirimkan secari kertas yang berisi permintaan dia kepada R.A. Torrey yang menanyakan sesuatu. Dia bertanya demikian, sudah lama saya berdoa untuk sesuatu yang saya yakini sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi saya tidak mendapatkannya. Saya telah menjadi anggota gereja Presbyterian selama 30 tahun. Dan telah mencoba menjadi seorang yang konsisten sepanjang waktu. Saya telah menjadi pengawas di sekolah minggu selama 25 tahun. Dan seorang penatua di gereja selama 20 tahun. Namun Tuhan tidak menjawab doa saya. Dan saya tidak dapat memahaminya. Bisakah Anda menjelaskannya kepada saya? Seorang yang menuliskan kepada R.A. Torrey ini meyakini bahwa harusnya Tuhan berhutang sesuatu sama dia dengan semua hal yang sudah dia kerjakan. Apa jawaban R.A. Torrey? Dia berkata bahwa orang ini berpikir bahwa karena dia telah menjadi anggota gereja yang konsisten selama 30 tahun, seorang pengawas sekolah minggu selama 25 tahun, dan seorang penatua di gereja selama 20 tahun, maka Tuhan berkewajiban untuk menjawab doa-doanya. Dia benar-benar berdoa atas namanya sendiri. Dan Tuhan tidak akan mendengarkan doa kita ketika kita mendekatinya dengan cara seperti itu. Bapak Ibu sekalian, poin pertama ini berkata bahwa Tuhan tidak berutang apa-apa sama kita. Jangan pernah kita memakai pelayanan kita, kemudian kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan, seakan-akan Tuhan kemudian berutang kepada kita. Sekali lagi, bukan Tuhan yang berutang, tapi kita berutang segala-galanya kepada Tuhan. Ada banyak motivasi orang untuk melayani Tuhan. Ada orang yang melayani Tuhan karena yang pertama karena kewajiban. Karena dia takut kalau tidak melayani Tuhan dia akan kehilangan keselamatannya. Tapi ada juga orang yang melayani Tuhan karena upah. Karena dia pengen dapatin sesuatu dari Tuhan. Dan kalau dia gak dapatin dia kecewa. Tapi marilah kita memiliki motivasi yang ketiga kalau orang melayani Tuhan karena dia mengasihi Tuhan. Bukan karena pengen dapetin apa-apa, tapi karena pengen lakukan segalanya untuk pribadi yang telah menyelamatkan kehidupannya. Kitalah yang berutang segalanya kepada Tuhan dan Tuhan tidak pernah berutang kepada kita. Kita berutang kepada Tuhan karena Dia sudah mengampuni dosa-dosa kita. Dia menebus dosa dan pelanggaran kita. Kolose 2 ayat 13-14 berkata bahwa sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat utang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Kita berutang kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berutang. Kita bahkan berutang kepada sesama kita, kepada orang percaya, kepada orang yang belum percaya. Kepada orang yang belum percaya Paulus mengatakan dalam Roma 1 ayat 14-15 dikatakan aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang yang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Paulus merasa dirinya berutang karena sudah diselamatkan. Dia juga berutang untuk menyelamatkan orang lain, memberitahukan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Paulus juga berkata bahwa kita berutang kepada sesama kita. Kita berutang kepada orang yang belum percaya dan juga kepada orang yang percaya. Kepada orang yang belum percaya, Paulus mengatakan dalam Roma 1 ayat 14-15 dikatakan, aku berutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Paulus merasa berutang kepada Tuhan. Paulus juga merasa berutang kepada orang yang belum percaya. Oleh karena itu dia rindu untuk memberitakan Injil di Roma.
Paulus juga mengingatkan dalam Filemon 1 ayat 19 bahwa orang-orang itu juga berutang kepada dia. Karena apa? Karena dia sudah memberitakan Injil kepada mereka. Kitalah yang berutang kepada Tuhan dan bukanlah Tuhan yang berutang kepada kita. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil di dalam 1 Korintus 9 ayat 16. Pertanyaannya bagi kita adalah di poin nomor 1 ini, yaitu bicara tentang Tuhan tidak berutang apa-apa, adalah apakah saat ini kita melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan atau karena kita rindu atau mau mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Kita melayani Tuhan bukan karena kita mengasihi Dia, tapi karena kita mencari apa yang bisa Dia lakukan buat kita. Ingat bahwa Tuhan tidak berutang apa-apa sama kita. Poin yang kedua yang dapat kita pelajari dari perumpamaan ini yang bicara tentang kemurahan hati Tuhan. Yaitu bicara tentang Tuhan itu adil. Tuhan itu adil. Kalau kita melihat dalam perikop yang tadi dalam ayat yang ke-13. Dikatakan tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka. Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Apa sih arti kata adil Bapak Ibu sekalian? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Nanti kita melihat apakah di dalam perikop yang kita baca dalam perumpamaan ini, apakah Tuhan itu berlaku sewenang-wenang atau berlaku berat sebelah, kita akan membacanya. Dikatakan bahwa kita tahu bahwa seluruh pekerja itu sudah sepakat kepada sang pemilik kebun anggur bahwa mereka bekerja 1 hari 1 dinar. Dari perikop yang kita baca, apakah Tuhan itu sudah bertindak adil sesuai dengan pengertian adil di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Kalau kita melihat dalam hal ini, kita perlu sadar bahwa Tuhan itu adil. Kenapa adil? Karena Tuhan itu telah membayar para pekerja itu sesuai dengan kesepakatan yang sudah mereka sepakati bersama. Tadi kata adil bukan cuma berarti sama berat, tapi juga berarti tidak sewenang-wenang. Nah, ketika Tuhan itu membayar ke-5 pekerja itu dengan nominal yang sama sesuai dengan kesepakatan. Bapak Ibu sekalian, kita perlu tahu bahwa ternyata adil itu bukan berarti sama rata. Adil itu bukan berarti sama banyak. Karena adil itu punya pengertian yang berbeda juga. Misalkan Bapak Ibu sekalian, ada 2 keluarga yang membutuhkan bantuan di sini. Misalkan, lalu kemudian pemerintah mencoba menolong kedua keluarga ini lalu memberikan masing-masing keluarga sebanyak 5 karung beras. Keluarga 1 beranggotakan 20 orang, keluarga 1 beranggotakan 5 orang. Menurut Bapak Ibu sekalian, apakah pemerintah sudah berlaku adil kepada kedua keluarga ini? Dengan cara memberikan jumlah beras yang sama, sejumlah 5 karung? Tentu saja ini tidak adil bagi keluarga yang jumlah anggotanya 20 orang. Mengapa demikian? Karena ternyata adil itu bukan cuma sama banyak. Adil itu harusnya sesuai kebutuhan, sesuai kesanggupan dan bahkan sesuai kesepakatan. Kalau Tuhan tadi sudah membayar kelima pekerja yang bekerja di jam 5 waktu yang berbeda tadi dengan kesepakatan yang sama, maka Tuhan itu tidak berlaku tidak adil. Tuhan itu berlaku sesuai dengan kesepakatan. Kalau kita pernah membaca perumpamaan tentang talenta, seakan-akan juga Tuhan yang memberi talenta itu juga tidak adil. Ada yang diberi 1, ada yang diberi 2, ada yang diberi 5. Rasanya tidak adil karena kita melihat jumlahnya. Tapi kalau kita melihat kalimat berikutnya dikatakan bahwa mereka diberikan menurut kesanggupannya. Jadi adil itu bukan cuma sama banyak, sama rata. Tapi sesuai kebutuhan, sesuai kesanggupan dan bahkan sesuai kesepakatan. Rasa adil mulai muncul ketika kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Itulah yang membuat rasa tidak adil itu muncul. Padahal kita seringkali juga bersikap tidak adil Bapak Ibu sekalian. Satu sisi kita sebagai manusia kita nggak mau dibandingkan dengan orang lain. Kita mau ya kita nggak mau dibandingkan dengan orang lain. Tapi sisi yang lain kita pengen juga diperlakukan sama seperti orang lain. Apa sih maunya kita? Untuk itulah kita belajar perumpamaan ini supaya kita memiliki perspektif yang sama tentang Tuhan. Bicara tentang murah hati. Ketika Tuhan bermurah hati, Dia tetap adil. Meskipun di dalam kisah ini nampaknya kok rasanya tidak adil. Tapi kita perlu ingat, adil itu bukan sama rata.
Adil itu bukan sama banyak, tapi adil itu bicara tentang sesuai kebutuhan, sesuai kesanggupan, dan sesuai kesepakatan. Ada banyak orang yang gagal meresponi kemurahhatian Tuhan di dalam kehidupannya. Ada banyak orang yang membandingkan apa yang mereka terima dari orang lain dan bahkan mengevaluasinya. Sehingga mereka gagal untuk menikmati kemurahan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Padahal Tuhan sudah bermurah hati dalam kehidupan mereka. Tapi mereka gak bisa menikmatinya karena hidup mereka selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Bapak Ibu sekalian, kisah tentang pekerja-pekerja di kebun anggur ini mirip dengan sebuah kisah yang ada di Talmud. Di dalam kisah orang-orang Yahudi di masa itu juga. Tapi punya detail dan kesimpulan yang berbeda. Kisahnya adalah seorang raja yang keluar untuk mencari pekerja-pekerja, lalu kemudian dia keluar dengan jam kerja yang berbeda juga, lalu kemudian di akhir sang tuan itu memberikan upah yang sama kepada membayar dengan upah yang penuh kepada orang yang masuk belakangan. Tapi alasan mengapa raja tersebut memberikannya dikatakan bahwa karena orang yang terakhir itu dikatakan melakukan lebih banyak dalam 2 jam terakhir atau dalam 1 jam terakhirnya lebih daripada mereka yang bekerja dari sejak pagi. Tapi ini kisahnya tentu saja sangat berbeda. Kalau kisahnya demikian akan masuk akal. Kenapa sang raja memberikan upah yang penuh kepada yang baru masuk di jam terakhir. Karena apa? Apa yang dia lakukan di jam terakhir itu jauh lebih banyak daripada orang yang masuk dari sejak awal. Tapi di perumpamaan yang kita baca adalah bicara tentang mereka itu bukan dihargai berdasarkan apa yang mereka lakukan. Jadi ini betul-betul adalah sebuah anugerah bagi kehidupan para pekerja ini. Ini adalah bentuk sebuah kemurahhatian dari pemilik kebun anggur ini. Nah, kita perlu tahu bahwa pekerja yang datang terakhir sama sekali tidak menunjukkan bahwa mereka pantas dibayar 1 dinar. Tapi Tuhan itu murah hati. Tuhan itu mau membayar orang yang masuk terakhir itu dengan 1 dinar. Dan itu adalah kemurahan hatian daripada sang pemilik kebun anggur itu. Hal ini yang sulit diterima oleh kebanyakan orang dan bahkan oleh kita sendiri. Hal ini juga yang bisa kita lihat di dalam perumpamaan anak yang hilang. Kita tahu bahwa ketika anak yang bungsu yang hilang itu kembali, abangnya tidak suka. Anak yang sulung tidak suka akan kemurahhatian bapaknya yang mau saja menerima kembali anaknya. Anak yang sulung ini bahkan lebih menghargai, lebih memandang penting warisan yang sudah dia habiskan. Daripada kepulangan adiknya, dia harusnya ikut serta berbahagia. Tapi dia gagal dan dia tinggal di luar rumah. Gak mau masuk rumah, ngambek karena bapaknya buat pesta buat adiknya. Kadangkala kita berpikir Tuhan itu tidak adil. Padahal dia sedang menunjukkan kemurahhatiannya kepada kita. Bapak Ibu sekalian, kita perlu ingat bahwa Tuhan memikirkan kita jauh lebih banyak daripada dia memikirkan apa yang bisa kita beri untuk dia. Apa sih alasan mengapa Tuhan mau mati bagi kita? Bukan karena apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Tapi karena memang dia adalah pribadi yang mengasihi kita. Dia mengasihi kita karena memang dia adalah kasih. Dia mengasihi dan mau mati bagi kita bukan untuk mendapatkan sesuatu dari kita. Dia adil, Bapak Ibu sekalian. Anak yang sulung memperhatikan barang, tapi bapaknya memperhatikan orang atau pribadi. Kalau kita lihat dari kelima para pekerja tadi, sudah pasti yang masuk belakangan ini yang mendapatkan kasih karunia ya. Dia mendapatkan kemurahan daripada pemilik Tuhan yang paling besar. Pertanyaannya bagi kita semuanya, apakah kita juga memandang orang lain sama seperti Tuhan memandang pekerja-pekerja ini? Bahwa pekerja yang bekerja 1 jam saja pun dipandangnya sama. Tuhan itu murah hati. Dia memberikan 1 dinar kepada semuanya sesuai dengan kesepakatan. Apakah kita bisa memandang keadilan Tuhan yang sama juga di dalam kehidupan kita? Poin yang ketiga, poin yang terakhir daripada pelajaran yang bisa kita dapatkan dari pelajaran perumpamaan ini adalah Tuhan memberikan kesempatan yang sama kepada kita semuanya. Di dalam ayat yang terakhir di dalam Matius 20:16 dikatakan demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan yang menjadi terakhir. Kalau kita membaca ayat ini akan sangat nyambung juga dengan Matius 19 ayat 30 di mana ketika Yesus juga meresponi peristiwa orang muda yang kaya ini dikatakan tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi terdahulu.
Nah, kata-kata penting di dalam perikop ini dalam Matius 19 ayat 30, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Untungnya di sini memakai kata banyak orang, bukan semua orang. Hal ini berarti bahwa tidak berarti orang yang memulai lebih awal, melayani bekerja di ladang Tuhan akan menjadi yang terakhir. Ini bukan berarti orang yang lamban memulai, yang terakhir, yang terlambat malah bisa menjadi yang pertama. Itu mungkin benar bagi banyak orang, tapi tidak untuk semua orang. Perkataan ini tidak bermaksud menunjukkan kepada Petrus dan juga murid-muridnya bahwa mereka yang sedang melayani di depan pertama akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir menjadi yang pertama. Tetapi kalimat ini menunjukkan tentang kesederajatan, tentang kesempatan yang sama bagi semua orang untuk melayani di ladang Tuhan. Kita semua dihargai. Kita semua dihargai sederajat meskipun pekerjaan itu mungkin berbeda-beda tingkatannya. Kita semuanya dihargai dengan upah yang sama. Banyak orang memulai dengan awal yang dengan luar biasa. Tapi kemudian kita tahu bahwa ketika mereka mendekati Allah dengan maksud-maksud untuk mendapatkan sesuatu. Dengan maksud yang tidak murni. Kemudian bukan karena mengasihi Tuhan. Tapi karena kewajiban dan juga karena upah saja. Lalu kemudian mereka mundur dan bahkan keluar dari imannya. Tapi ada banyak orang yang mungkin belakangan baru percaya. Tapi hidup mereka luar biasa. Mereka begitu menyadari bahwa hidup mereka adalah karena kasih karunia saja. Mereka melayani dengan luar biasa. Setiap kita punya kesempatan yang sama. Dan akan dihargai dengan cara yang sama. Hal yang harus kita lakukan adalah kita seawal mungkin kita melayani Tuhan. Dengan semaksimal mungkin. Sampai akhir. Dan bahkan kalau sudah terakhir, kita perlu bertanya bukan apa yang bisa kita dapatkan. Tapi kita perlu berkata terima kasih atas semua apa yang bisa kami lakukan untuk Engkau ya Tuhan. Ini yang paling penting, sungguh menyenangkan untuk bisa melayani Tuhan yang pengasih dan yang murah hati itu. Inilah yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberikan kesempatan yang sama kepada kita. Poin selanjutnya dari poin ini adalah dikatakan bahwa perumpamaan ini juga mengajarkan kepada kita. Tentu kita bisa memeriksa hati kita. Reaksi yang kita berikan terhadap peristiwa ini akan menunjukkan siapa kita. Banyak orang mungkin akan marah dan tidak puas bila ada orang lain yang baru percaya saja. Namun sudah mengalami berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Sementara kita sudah melayani lama tapi belum mendapatkan jawaban atas doa-doa kita. Martin Luther mengatakan bahwa perumpamaan ini itu berbicara tentang kondisi hati seseorang. Apakah kita berpikir kita sudah sangat dekat dengan Tuhan dan Tuhan itu harusnya menjawab semua doa-doa kita. Padahal orang yang merasa dirinya dekat sama Tuhan ternyata adalah orang yang paling jauh. Dan sebaliknya orang yang merasa dirinya jauh daripada Tuhan ternyata mereka adalah orang-orang yang terdekat dan Tuhan akan menjawab doa-doa mereka. Kita perlu ingat bahwa penjahat yang disalibkan di samping Tuhan Yesus, dia gak punya kesempatan untuk bisa melayani Tuhan lama. Dia cuma punya kesempatan untuk mengaku dan percaya saat itu juga. Namun dia juga mendapatkan upah yang sama seperti yang Paulus dapatkan, yaitu upah kehidupan kekal, keselamatan yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Padahal dia belum bekerja sebanyak Paulus bekerja. Tapi itu adalah kemurahan Tuhan. Karena apa? Ingat, adil itu bukan sama rata. Tapi ketika setiap orang percaya kepada Yesus, maka dia diselamatkan. Semua orang punya kesempatan yang sama. Masalahnya apakah semua orang mengambil kesempatan itu? Tidak ada kata telat untuk melayani Tuhan Bapak Ibu sekalian. Entah Anda masih muda, entah kita sudah berumur atau bahkan sudah pensiun, tidak ada kata telat untuk melayani Tuhan. Setiap kita punya kesempatan yang sama di mata Tuhan. 3 hal yang dapat kita pelajari dari perumpamaan ini. Yang pertama adalah Tuhan tidak berutang apapun kepada kita. Dan yang kedua, Tuhan itu adil. Dan yang ketiga, Tuhan itu memberikan kesempatan yang sama kepada kita. Yang perlu kita waspadai Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal yang menghalangi kita sehingga kita bisa gagal memahami kemurahhatian Tuhan. Yang pertama yang harus kita hindari, sikap menghakimi. Sama seperti yang dilakukan sama pekerja-pekerja yang masuk lebih awal. Mereka merasa lebih pantas dihargai lebih daripada 1 dinar. Mereka merasa bahwa mereka gak pantas disamakan dengan orang yang baru masuk terakhir kali. Mereka merasa bahwa orang yang masuk terakhir sekali harusnya tidak pantas dibayar sama seperti mereka. Mereka menghakimi orang lain.
Sikap kedua yang perlu kita waspadai adalah sikap kompetensi atau bersaing. Ingat, kita di dalam pekerjaan Tuhan bukan sikut kanan, sikut kiri. Tapi kita belajar untuk menyerahkan, melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kita perlu tahu bahwa dalam para pekerja itu tidak tersinggung tentang apa yang mereka terima. Tapi mereka tersinggung tentang apa yang orang lain terima. Di dunia ini penuh dengan persaingan. Di dalam keluarga Tuhan, di dalam gerejanya, tentu saja hal ini tidak ada. Tidak ada persaingan. Harusnya kita harus menghindari sikap kompetensi atau bersaing satu sama lain. Sikap ketiga yang terakhir yang perlu kita hindari daripada pekerja-pekerja yang jahat ini adalah sikap pemberontakan atau sikap memberontak. Para pekerja secara verbal memberontak kepada tuannya, protes karena bagi mereka itu tidak adil. Orang Kristen kalau gagal untuk memahami kasih Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupannya, akan mulai menjadi seorang pemberontak dan berpikir bahwa mereka sedang melawan ketidakadilan. Rasa ketidakadilan yang salah ini tidak akan menghasilkan apa-apa selain memecah belah tubuh Kristus. Saya yakin dari ke-5 yang paling protes adalah yang masuk paling pagi. Karena mereka bekerja paling lama. Dan dia menghasut orang yang bekerja juga dari yang jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5. Sebelum jam 5. Jam 6, jam 9, jam 12, jam 3. Padahal orang yang masuk jam 9, jam 12, dan jam 3 pun tidak bekerja sekeras dia. Tapi ikut juga ambil bagian di situ. Orang kalau kita gagal memahami kemurahhatian Tuhan, maka kita bisa punya sikap memberontak. Pastikan 3 sikap ini tidak kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Ada 3 pelajaran yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang perumpamaan ini. Yang pertama, Tuhan tidak berutang apa-apa sama kita. Yang kedua, Tuhan itu adil. Dan yang ketiga, Tuhan itu memberikan kesempatan yang sama kepada kita semua. Ada 3 sikap yang harus kita waspadai supaya kita tidak gagal memahami kemurahhatian Tuhan. Yang pertama, sikap menghakimi. Yang kedua, sikap kompetensi atau bersaing. Dan yang ketiga adalah sikap memberontak. Biar kita boleh menjadi pekerja yang setia, yang mulia, yang memuliakan Tuhan. Dan setiap kita memperoleh upah yang sama di hadapan Tuhan, yaitu kehidupan yang kekal. Mari kita siapkan hati kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar tentang kemurahhatian Tuhan. Ampuni kami kalau sampai saat ini kami gagal memahami kemurahhatian Tuhan. Kami malah iri hati kepada orang lain yang mungkin mereka masih pemula, mereka masih baru percaya. Tapi kenapa hidup mereka luar biasa. Ampuni kami ya Tuhan. Seringkali kami juga berpikir bahwa Tuhan tidak adil di dalam kehidupan kami. Kami berpikir juga bahwa Tuhan berutang sesuatu dalam kehidupan kami. Padahal kebenarannya adalah Tuhan tidak pernah berutang apa-apa. Engkau adalah Tuhan yang adil. Engkau bahkan memberikan kesempatan yang sama kepada kami semua untuk berkarya di ladang-Mu ya Tuhan. Pakai kami ya Tuhan, tolong kami jemaat-Mu. Tuhan, hindarkan kami daripada sikap menghakimi, sikap memberontak, dan sikap bersaing ya Tuhan. Tapi kami boleh saling berpegang tangan ya Tuhan. Saling bersatu untuk bekerja di ladang-Mu. Sehingga semakin banyak orang boleh percaya kepada nama-Mu ya Tuhan. Engkau tidak pernah berutang. Kamilah yang berutang segalanya kepada Engkau. Untuk itu pakai kami ya Tuhan. Kami mau memberitakan Injil-Mu di keluarga kami, di pekerjaan kami, di gereja, bahkan di luar teman-teman kami yang belum percaya kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Mampukan kami ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Ubahkan hati kami. Sehingga kami boleh punya perspektif yang sama seperti Engkau saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tiada pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari
Haleluya, saudara Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akhiri ibadah hari ini. Bersyukur hari ini kita bisa beribadah karena anugerahnya. Mari arahkan hatimu, angkatlah tanganmu, terimalah kebaikannya. Dengan anugerahnya berlimpah di dalam kehidupanmu mulai hari ini terus dan selamanya. Apa saja yang kau kerjakan diperbuat berhasil dan beruntung dengan satu maksud, untuk memuliakan namanya. Terimalah berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus, memampukan kau hidup di dalam kebaikan anugerahnya, hidup di dalam keberhasilan, kemenangan demi kemenangan dengan kesehatan prima. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus. Yang terima berkat katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Oh, kau baik.